Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-12. Pada hari Minggu biasa yang ke-12 ini, sabda-sabda Tuhan yang akan kita renungkan. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub bab 38 ayat 1 dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 11. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 107 ayat 23 sampai dengan 24, ayat 25 sampai dengan 26, ayat 28 sampai dengan 29, dan ayat 30 sampai dengan 31. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 40. Dalam bacaan pertama, Allah sendirilah yang menyapa Ayub. Ia menyatakan ketidaktahuan Ayub akan peranan ilahi dalam segala kejadian yang Ayub alami. Tuhan merendahkan Ayub dengan mengungkapkan betapa sedikitnya pemahaman dan pengetahuan manusia tentang Yang Maha Kuasa. Akan tetapi, melalui tanggapan Allah, Ayub menerima pernyataan langsung dari Allah mengenai kehadirannya, kemurahannya, dan kasih-Nya. Pencipta yang peduli, itulah jawaban Allah atas pergumulan Ayub. Ia sama sekali tidak menyinggung moralitas Ayub dengan membenarkan ataupun mempersalahkan berbagai pandangan yang diajukan oleh teman-teman Ayub. Sebaliknya, Allah mengajak Ayub keluar dari masalahnya dengan melihat kedaulatan Allah atas alam semesta ini. Pertanyaan-pertanyaan tentang Allah bukan untuk dijawab, melainkan untuk direnungkan. Dengan permenungan ini diharapkan bahwa Ayub sadar akan dua hal. Yang pertama, Tuhan berdaulat penuh atas semua yang terjadi, atas segala ciptaannya, termasuk di situ manusia. Oleh karena itu, Ayub perlu belajar untuk tunduk dan taat pada pengaturan Allah akan hidup ini. Yang kedua, manusia itu lebih penting dari semua ciptaan lainnya. Maka Ayub layak percaya sepenuhnya bahwa Allah peduli akan nasibnya. Dalam Mazmur hari ini, kita juga diajak untuk melihat kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan melebihi segala ciptaannya di muka bumi ini. Binatang yang paling perkasa bukanlah tandingan Allah. Alam yang ganas bukanlah penakluknya. Bahkan manusia yang paling pintar pun bukan saingan Allah. Karena itu, kita diajak untuk berbahagia menjadi umatnya. Allah yang kita imani adalah Allah untuk semua orang. Allah yang peduli, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang membimbing semua orang tanpa pandang bulu. Paulus dalam bacaan kedua mengajak kita melihat motivasi dalam melayani. Motivasi orang dalam berbuat sesuatu bisa bermacam-macam. Ada yang ingin dipuji, ada yang ingin mendapatkan keuntungan material, ada yang ingin mendapatkan kedudukan, dan lain-lain. Motivasi Paulus dalam melayani jelas terungkap dalam bacaan hari ini, bahwa ia takut akan Tuhan dan kasih Kristus yang menguasainya.
perbuatan bukan untuk memuji diri, melainkan agar jemaat mendapat bahan dalam menjawab guru-guru palsu yang memegahkan diri. Paulus tetap termotivasi melayani dengan membuang kepentingan dirinya sendiri dan bercermin kepada kasih Kristus. Motivasi seperti itulah yang seharusnya berkobar di dalam dada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pelayanan pewartaan Injil bukanlah sekedar menambah jumlah orang yang percaya atau mengajak orang mengganti imannya, tetapi pewartaan pelayanan Injil mengajak orang untuk hidup dalam damai. Dalam bacaan Injil hari ini berbicara tentang kekuasaan Tuhan atas situasi para murid yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Ternyata para murid memiliki iman yang tidak jauh berbeda dari iman kebanyakan orang. Seperti yang kita lihat, kita dengar dari bacaan Injil Markus hari ini. Itu terlihat waktu topan melanda perahu mereka. Yesus yang sedang tidur dianggap tidak peduli atas keselamatan mereka. Maka mereka membangunkan Yesus. Lalu Yesus bangun menghadap danau, dan danau itu tiba-tiba menjadi teduh. Namun Yesus menghadapi para murid juga bukan karena rasa takut mereka pada topan, tetapi karena rasa takut mereka bahwa Yesus tidak peduli pada hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka kurang beriman. Bukankah Tuhan yang mengajak mereka menyeberang? Tidakkah mereka sadar bahwa Tuhan pula yang akan membawa mereka ke seberang dengan selamat? Rasa takut membuat mereka hanya berdiri pada keselamatan mereka sendiri. Ketakutan mereka merupakan wujud kegagalan untuk percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Memang ini semua perlu iman yang besar untuk mempercayai bahwa Tuhan dalam tanda kutip yang sedang tidur tetap memperhatikan kita umatnya. Inilah jenis iman yang ingin dibangun Tuhan dalam diri para murid, hingga harapannya para murid itu dapat menyadari bahwa Yesus itu berkuasa atas alam semesta dan Ia berkuasa pula atas hidup manusia, serta Yesus itu peduli kepada kita semua yang diciptakannya. Meski demikian, Tuhan menunjukkan kepedulian bukan dengan cara seperti yang ada dalam pikiran para murid. Mereka memang nelayan hebat dan tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Namun bukankah kemampuan sebagian dari mereka sebagai nelayan ternyata tidak berarti apa-apa saat mereka menghadapi topan itu? Sebab itu kita bersama diajak untuk belajar bahwa iman kepada Kristus akan kokoh ketika orang tidak tergantung lagi pada kemampuan dirinya sendiri, melainkan hanya jika kita semua menjadikan Yesus sebagai satu-satunya harapan hidup kita. Saat penderitaan menyapa keluarga-keluarga Kristiani, saat penderitaan menyapa anak-anak Tuhan, alangkah baiknya kita semua menyapa Allah dalam doa, dan kita semua menyambut firman Allah dalam hidup kita. Keagungan karyanya dan keindahan karakternya akan menyejukkan diri kita dan meyakinkan kita kembali bahwa Dia
tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Dia dalam hidup kita akan senantiasa menguatkan kita, menyapa kita, dan senantiasa menopang langkah kita. Di dalam ketidakmenentuan hidup dan dunia ini, orang beriman tidak saja diajak untuk menyadari keterbatasan dirinya, tetapi juga diajak untuk mensyukuri kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Ketika kita kuat, bukan kita yang kuat, bukan kita yang hebat, tetapi karena Allah peduli kepada hidup kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka marilah pada kesempatan hari ini kita memohon rahmat Allah agar Ia senantiasa menjaga, melindungi, dan kita percaya bahwa Dialah Allah yang peduli atas hidup kita. Bapa Surgawi, kami mengosongkan diri kami bagi-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa memegang kami erat-erat dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kami menyadari bahwa kami dapat tinggal dengan aman dalam kasih-Mu karena Engkau peduli.